Seolah-olah saya sudah nggak ingat kalau saya itu hemofili. Akhirnya Hmm. solusi dokter waktu itu sepakat untuk menaruh almarhum kakak saya itu di ruangan pembeku. Kejadian itu membuat saya harus berterus terang. Oke. Akhirnya terus terang saya punya sakit hemofilia. Dan Oh. mohon maaf di awal saya nggak jujur masalah sakit ini. Sebenarnya mungkin dari setiap hubungan apapun kejujuran itu penting ya, Mas. Jenengan-jenengan ini sesungguhnya orang-orang terpilih. Oke. Orang kelebihan saya di mana? Jangan berpikir tentang kekurangan saya, kok gini, jangan. Cari Karena hemofilia terus kelebihan. akhirnya minder gitu ya Mas ya. Iya, Kembali lagi di cerita hemofilia. Dan hari ini saya bersama Mas Samsul. Samsul Benar, Arifin. Mas Samsul. Nggih, Terima kasih Mas sudah sami-sami. mau hadir dan membuat konten tentang cerita hemofilia ini Mas. Alhamdulillah Mas Rodin, saya juga mengucapkan banyak terima kasih sudah jauh-jauh datang ke rumah saya. Amin. Mas Semoga Samsul, bermanfaat. Mas Samsul ini hemofilia. Iya, Hemofilia apa Mas? hemofilia A. Hmm. Hemofilia A itu pertama kali tahu hemofilia itu kapan Mas? Sebenarnya dari riwayat keluarga sudah ada. Kebetulan kakak saya almarhum itu sudah diketahui punya terindikasi ke hemofilia waktu masih kecil. Ada Hmm. ada trauma-trauma yang sifatnya pendarahan yang berlebih mengarah ke hemofilia dan pernah dicekkan sudah positif. Oke. Dan ada trauma berat ketika menjalani sirkumsisi waktu itu. Sirkumsisi itu ini sunat tuh ya? Iya, Oke. waktu itu di Sutomo Hmm. sampai pendarahan berat sampai ya ini sekedar cerita nggih, Hmm. Hmm. eee, ditangani oleh tim dokter sebanyak 5 orang Untuk satu pasien untuk saja. satu pasien kakak Sorry, saya, ini berarti masih kakaknya Mas Samsul ya? kakak kandung Oh, oke kakak oke. kandung. Terus? Itu sampai akhirnya, eee, ndak waktu itu masih belum ada anu Mas ya, belum ada faktor 8, masih masih krayo dulu. Oh, krayo itu yang Iya, ini apa? Transfusi itu ya? transfusi darah Oke. putih itu. Itu pun penanganan seperti itu nggak mempan waktu itu. Akhirnya Hmm. solusi dokter waktu itu sepakat untuk menaruh almarhum kakak saya itu di ruangan pembeku, kayak freezer gitu. Oh, Se pasiennya yang dimasukkan ke. iya, Oke. seingat saya pun ditungguin sama ibu eh, sampai membeku, kayak bibir itu kelihatan biru saking bekunya. Oh. Namanya juga orang tua, ibu kasihan ditutupi sama kain. Sama dokter dilarang, jangan bu, biarkan anak ini kedinginan karena tujuannya untuk membekukan pendarahan di Oh. sisinya itu. Akhirnya dengan cara seperti itu alhamdulillah bisa gitu. Mulai ini, mulai Mulai ada berhenti pembekuan perdarahan itu. gitu. Oke. Terus kalau untuk Mas Samsul sendiri, tahu hemofilia itu kenapa? Gitu. Ada sakit kah atau mungkin pernah kebentur atau kecelakaan seperti apa mungkin? Mungkin karena orang tua sudah mengetahui kayak riwayat terjadinya hemofilia itu seperti apa, ada semacam antisipasi waktu itu. Berarti ini di anak kedua berarti yang Mas Samsul ini ya? Yang saya Oke. ini anak kedua cowok saya ketika waktu masih bayi kan ada proses merangkak ya Mas ya. Iya, Nah di heeh, situ ada kecurigaan. Waktu masa-masa merangkak itu ada pembengkakan membiru di lutut di kan. lutut. Akhirnya orang tua kan jangan-jangan ini, jangan-jangan kayak masnya Mmm. gitu. Akhirnya pun belum sempat diperiksakan, akhirnya terjadi lagi pendarahan waktu saya mainan mainan pintu, terjepit pintu waktu itu jari, waktu masih Mhm. kecil sekitar umur 6 tahun, terus berdarah. Nah dari situ orang Ini tua jari? semakin yakin jari Oke. terjepit bawah pintu itu berdarah. Akhirnya orang tua semakin yakin
walaupun akhirnya berpasrah tidak dilakukan pengecekan faktor 8, tapi tetap sifat protektifnya itu Udah mulai diberlakukan disamakan ya, saya disesuaikan dengan kakak dengan tadi ya. kakaknya. Ya akhirnya untuk menjalani aktivitas sehari-hari sampai usia dewasa itu mungkin kayak penanganan obat atau sifatnya untuk tidak tidak supaya agar hemofili atau trauma hemofili tidak berlebihan. Kebetulan waktu itu ada nenek yang kebetulan sangat paham untuk obat-obat tradisional, kayak jamu-jamu buatan sendiri, jamu-jamu Jawa itu. Nah, untuk waktu itu pembengkakan yang terjadi yang saya rasakan ketika kambuh, entah itu di siku ya Mas ya, Iya. atau di lutut, itu nenek itu bikinkan saya itu kayak bobok. Bobok itu semacam kayak mungkin apa ya, obat labur gitu lah. Kayak apa berarti yang dioles gitu. Iya dioles. Oke, Kalau itu. sekarang mungkin gel itu Mas ya. Iya, iya. Nah, itu waktu itu dibikinkan dari beras itu dicampur sama kencur diulek Mas. Jadi berupa Jadi kasar-kasar tradisional gitu, sekali. ya. Terus dioleskan sampai rata itu, dan alhamdulillah waktu itu ya mungkin ya kuasa Allah juga ya. Dengan cara seperti itu bisa sembuh Mas, bisa bisa kempes pembengkakannya, walaupun ya prosesnya agak lama, nggak Iya, kayak iya. kayak sekarang kalau dibandingkan sama faktor 8. Oke, oke. Jadi memang antisipasinya di situ ya, Mas. Iya, Kalau boleh tahu itu waktu umur berapa tuh, Mas? ya itu sih dari mulai diketahui sekitar umur 6 sampai dewasa itu saya menjalankan ibaratnya pencegahan penanganan hemofilia seperti itu. 6 itu 6 tahun 6 tahun sampai dewasa. sampai sekarang ya. Sampai sebelum saya mengetahui kalau sudah ada faktor 8 untuk hemofili. Oke, terus sempat mengalami apa? Treatment cryo enggak? Kayu pernah, Pernah, pernah. pernah. Dulu sebelum ini ya, Ya sebelum sebelum masuknya masuknya faktor 8. Faktor 8. Oke. Terus Mas, dulu kan Mas Samsul ini pernah bekerja di pabrik nih, Mas. Iya, iya, Iya. Terus pernah kena kecelakaan, iya, jarinya iya, kena mesin. iya. Itu gimana tuh Mas ceritanya, Mas? Kalau diceritakan panjang lebar ya sangat lama ya, Mas. Tapi kalau hanya untuk menceritakan pas kronologi kejadian, waktu itu gini, kebetulan saya pegang mesin untuk membuat ujung pipa itu ulir-ulirnya ujung pipa kayak drat gitu. Jadi ujung pipa baja itu waktu itu kerjaan saya masukkan pipa baja itu eh, ke mesin, keluar-keluar itu sudah mesinnya pipanya sudah muncul Sudah ulir ada semua uliran ya itu ya. udah. Nah, Oke. di situ cuman waktu itu untuk pertanggungjawaban setiap karyawan yang megang mesin juga harus merawat ketajaman pisau dari mesin itu tadi. Oh, Karena terlalu sering dipakai lama-lama toh itu masih ya aus kan ya. betul atau haus. Nah, itu akhirnya saya lepas ya seperti teman-teman yang lain juga seperti itu. Terus saya gerinda untuk mempertajam itu. Seingat saya waktu itu antri 3 orang dalam satu mesin gerinda untuk mengasah pisau tadi. Pisau, Seingat saya ada teman sing niatnya bercanda gitu. Niatnya Oke. bercanda terus pas posisi saya megang pisau gini mau Mau menajamkan menggerinda, pisau ke mesin gerinda itu, ini tangan kiri saya ini disenduk gini, disenggol gini. disenggol gini, Oke. mungkin bercanda ya. Terus saya langsung secara otomatis ini langsung tangan ini mendekat nyenggol ke mesin gerinda itu. Berarti masuk ke mesin gerinda itu. Enggak masuk. Gerinda duduk berjalan gini kayak Oke, oke, oke. amplas kasar gitu. Nah ini langsung nyenggol gini, kebetulan ini ada bekasnya. Sebenarnya sih nggak terlalu lebar, nggak Iya. terlalu lebar. Cuman begitu langsung nyenggol mesin gerinda itu pendarahan langsung berlebihan. Terus langsung dilarikan ke rumah sakit. Masih sempet kebetulan pabrik juga punya dokter atau mantri pribadi yang untuk menangani kecelakaan Yang di lokal pabrik itu tadi ya. di Bekasi itu. Terus sempet ya dipikir kayak kayak Orang pasien-pasien normal biasa, orang biasa. normal biasa seperti olesi salep yang mestinya dengan olesan salep itu sudah membuat pendarahan ini berhenti. Tapi Pak dokter itu mantri itu juga sempat bingung loh Mas. Oh, belum Luka berhenti. sampean ini kecil loh, luka sampean ini kecil.
kok kayak gini, kok nggak berhenti-berhenti ya, darahnya ngucur terus, ditutup, salah ngucur lagi terus. Akhirnya saya ngaku, kebetulan saya ngaku itu memang sejarahnya saya masuk pabrik itu ada pertanyaan yang sifatnya mempertanyakan apakah punya sakit yang sifatnya eh, harus Membahayakan harus atau apa atau gitu ya? harus menjalani pengobatan secara Rutin. rutin. Heeh. Kebetulan karena saking kepinginnya saya bisa masuk situ, hal itu saya rahasiakan. Oke. Saya rahasiakan. Terus kejadian itu membuat saya harus berterus terang. Oke. Akhirnya terus terang, saya punya sakit hemofilia. Dokter langsung, oh kenapa nggak bilang ya mas? Ya gimana lagi pak, saya juga butuh kerja di sini. Akhirnya dari situ diperbolehkan, diizinkan pulang untuk ya saya pemikiran saya langsung harus harus ada penanganan langsung, harus ke Sutomo waktu itu. Oh, masih di Sutomo? Masih di Sutomo. Oke. Alhamdulillah juga ada teman yang bantu saya ngebel ke teman namanya Mas Firman juga, pasien hemofilia juga. Saya ngebel Mas Firman, aku kecelakaan nanti om di rumah di daerah Sepanjang, di daerah pabrik. Akhirnya dijemput terus diantar ke Sutomo. Alhamdulillah penanganan waktu itu sudah ada faktor 8 injek faktor 8 alhamdulillah terus dijahit itu Oh, sempat jahitan dijahit berapa, Mas? sempat kalau nggak salah 8 gitu. Sampai 8. 8 ya. Oke. Gitu. Terus akhirnya berangsur-angsur membaik ya, Mas. Iya. Terus setelah itu pabriknya gimana tuh, Mas? Ya sebenarnya mungkin kalau saya mau bertahan ya, kalau saya mau bertahan mungkin insya Allah pihak pabrik karena waktu itu saya termasuk pegawai yang manut. Oke. Samsul besok lembur atau Samsul gantikan si ini lembur, saya nggak pernah nolak waktu itu. Umpama saya bertahan mungkin ada solusi lain mungkin dipindah tempat ke yang lebih tidak ada resiko. Cuman saya udah kadung nggak enak, ya kadung nggak enak. Yes Pak, saya tak resign aja. Dan mohon maaf di awal saya nggak jujur masalah sakit ini. Ya, saya resign. Oh, jadi sebenarnya pihak pabriknya sendiri juga tidak mendiskriminasi Mas Samsul ya, Tidak. karena hemofilia itu Iya. tadi. Cuman karena Mas Samsul yang merasa nggak Nggak enak dan sudah bersalah di awal, Iya, akhirnya memutuskan untuk resign. resign. Oke, Mas. Terus Mas, eh, katanya pernah ditindik nih Mas. Oh ya, Lucu itu nih teman-teman. ya Mas Samsul itu ini pernah masa muda ditindik. ya, Oh, masa masa muda. muda. Ada hubungannya itu waktu itu kerja di Bali waktu itu kerja di Bali Oh, di Bali. dan ada hubungannya dengan apa ya kalau mungkin janji suci ya Oke, janji ngomong-ngomong suci. ngomong anak-anak muda sekarang ya posisi lagi pacaran lagi deket sama seorang perempuan terus si perempuan ini juga menanyakan kapan sampean ngelamar aku belum kerja sampean mau bersabar aku tak kerjaan dari kerjaan dulu ini dari situ terus aku ya ibaratnya mungkin bisa dibilang nekat juga ya hemofili larinya ke Bali untuk kerja Ya. dan di sana juga mungkin kayak fasilitas pengobatan itu belum ada di Bali dulu akhirnya modal nekat modal tresno tadi terjangnya ya bisa kerja sampai di sana kejadian yang ada hubungannya sama itu tadi sudah berjalan sekitar 1 tahun kerja di sana ada telepon dari rumah waktu itu ibu yang telepon Bin ojo tadi gelo hatimu jangan sakit hati atau jangan bersedih kan apa bu ada apa iki pacarmu dilamar wong ada kabar seperti itu keadaan masih Mas Samsul masih di Bali itu masih ya? di Bali Oke, di Bali oke. itu. Dari kabar itu ya namanya juga orang lagi sayang-sayangnya dan terus kalau ngingat masalah rencana ke depan kita nanti kemana kok setega itu gitu loh apa alasannya tanpa pikir panjang yang jelas waktu itu sebuah pelampiasan sih mas Rudi ya ini sebuah Frustasi. frustasi seolah-olah saya sudah nggak ingat kalau saya itu hemofili waktu itu Oke, 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 nggak oke. ingat kalau hemofili Tapi sebelumnya ini tahu resiko kalau memang tahu tindi itu. iya, sangat tahu Oke. tanpa berpikir panjang cuman waktu itu untuk safety-nya
saya ngambil jarum itu saya celup dulu ke es sampai ini bukan telinga ini saya kasih es benar-benar Berarti kayak dikompres kayak dulu gitu. Itu kompres sebelum tindik ya, Mas ya? sebelum sampai ketika saya cubit gini tuh nggak terasa saking Hmm. dinginnya ya. Udah gitu ngambil jarum dan jarum itu waktu itu apa jarum pentul itu Mas, jarum yang ada bulutannya Oh, itu. oke, jarum yang biasa buat Iya, kain itu ya? ya itu buat kain. Terus saya ngambil kaca terus langsung saya cubit dewe itu. Oh, ditindik Saya sendiri. cubit dewe. Oke, oke. Saya dari itu masuk malah waktu itu saya minta tolong ke juragan. Juragan kebetulan masih agak famili lah. Iya, heeh. Untuk motong Motong sisa si jarumnya, jarumnya. sisa Oke. jarumnya. Tapi sudah masuk itu. Alhamdulillah ya. Kan apa ya? Mungkin kalau ada hubungannya sama keyakinan, ini mungkin sebuah pelajaran apa iman atau keyakinan mungkin di situlah kalau kita yakin, insya Allah sebenarnya nggak ada apa-apa. Mhm. Nah di situ karena mungkin antara yakin dan nekat mungkin ya Iya, di dan situ. ditambah dengan frustasi itu tadi ya, Mas ya? Frustasi seperti itu dan itu nggak apa-apa, tidak ada pendarahan, hanya mungkin kalau orang normal itu Mas kalau habis tenda itu sehari 2 hari sudah kering ya. Mhm. Kalau saya yang dulu itu sampai 2 minggu baru kering, yang artinya terus Oke. membasah gitu, bukan darah tapi membasah terus gitu, Oke, oke. sampai 2 minggu baru benar-benar kering. Berarti memang prosesnya cukup lama ya? Iya, waktu itu ya tidak termasuk pendarahan, alhamdulillah sih. Kalau Walaupun memang modelnya kayak cairan gitu, Mas ya? iya, Putih gitu, bukan kayak bukan enggak, darah gitu ya? kayak mungkin kalau istilahnya ngupil gitu terus kalau kalau kering gitu Ah, terus ngeri. di kuih gini jadi di anu itu dihilangkan basah lagi. Oh, dan itu sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu Hanya luka baru sekecil kering. tindik sebenarnya, Iya, Mas ya? hanya seperti itu. Oke, oke. Terus Mas, selanjutnya yang tentang ini Mas, pendarahan di mata. Pendarahan di mata dulu tuh sebenarnya nggak pendarahan seperti keluar darah dari mata enggak, Iya, ya gimana cuman tuh Mas? pembengkakan atau iritasi mata. Sebenarnya itu juga ya waktu itu masa kecil sih, namanya juga orang desa aja. Mhm. Di desa masih banyak buah-buahan yang sifatnya liar. Nah, dulu Iya. itu zamannya saya dulu sama temen manjat manjat buah juwet. Mhm. Bukan saya yang manjat tapi teman manjat terus saya yang bagian nampani kalau Ini sudah apa, penampungnya gitu ya, penampungnya dari dilempar dari bawah, heeh. atas. Ya mungkin juga sebenarnya ya semuanya faktor kecerobohan sih. Mhm, Si mhm. teman saya itu awalnya cuma bercanda. Yang seharusnya hanya dilempar gini, dilempar yang sifatnya agak keras, dilempar gini dan saya nggak siap waktu itu. Se kayak anu itu segumpal apa itu juwet itu sempat Juwet mau itu yang ini ya, yang kayak anggur gitu kan? kayak anggur itu Oh, ya. berarti kecil dong Mas ya? Kecil tapi kan dia Oh, bentuknya yang gerombol kayak anggur itu. oh berkelompok Satu gitu? satu tangkai buah itu dia menggerombol. Mhm. Ya ketika waktu saya nggak siap dia lempar, akhirnya bereset kena mata. Kena mata. Terus Itu yang terus terjadi, sampai sempat nggak bisa lihat sebelah waktu itu. itu Nggak yang bisa mana? Kiri atau kanan? kiri, Kiri. Oh, oke. nggak bisa lihat sebelah. Terus eh, teman juga khawatir, bingung. Terus akhirnya diantar pulang. Itu sampai sekitar 3 hari mas, baru bisa terbuka mata yang kiri itu. Ya kalau terbukanya memerah darah itu, Dan berair gitu? berair Heeh. dan perih gitu. Dan mungkin kalau kalau ditanya dampaknya yang sekarang sampai sekarang minus Oh, gara-gara cuman itu satu sisi aja yang satu minus? sisi ya. Oke. Terus sempat-sempat dibawa ke rumah sakit nggak Mas waktu itu? Enggak waktu itu hanya perih dan tidak mengeluarkan pendarahan yang serius, hanya butuh ya didiamkan terus sama dikasih obat mata biasa. Oh, akhirnya Alhamdulillah tidak sembuh-sembuh sampai sendiri. berlebihan. Tapi ya efek sampingnya ya akhirnya jadi minus itu tadi. Dari minus sampai sekarang. Oke, oke. Mas, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Oke, Mas Mas Samsul Ade. sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Ah, oke. Istri masih satu Mas ya? Ya, kalau bisa seterusnya satu aja, Mas. Mas, ini gini Mas.
dulu awal-awal bertemu istrinya Mas Samsul nih, gimana sih caranya Mas Samsul untuk meyakinkan istrinya Mas? Karena kan kondisinya Mas Samsul ini seorang penderita hemofilia ya, Mas. Iya. Ya, gimana tuh Mas? Sebenarnya mungkin dari setiap hubungan apapun kejujuran itu penting ya Mas Robin. Mm-mm. Begitupun saya dulu kepada istri ketika masih dalam jenjang perkenalan, pendekatan, terus kita masuk ke eh, tahap eh, serius ya. Dari awal sudah saya bilang, saya punya sakit hemofili. Hemofili itu apa? Tentunya akan ada pertanyaan seperti itu. Ya, Hemofili itu gini 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 dan resikonya seperti ini. Terus saya tambah juga saya kerjanya hanya ini loh. Waktu itu kemudian saya kerjanya naruh. Terus saya kasih tahu ke istri dan alhamdulillah dari situ istri bisa memahami termasuk masalah terutama masalah kondisi saya yang hemofili. Dari situlah makanya sangat sangat penting bagi kita mungkin nantinya untuk adik-adik yang lain barangkali untuk mulai melangkah berpikir melangkah untuk menikah sebisa mungkin pasangannya dikasih tahu jangan ditutup-tutupi walaupun nantinya dari dikasih tahu itu terus hubungan itu gagal ya udah nggak apa-apa berarti dia bukan jodoh yang tepat untuk kita. gitu ya. Iya. Terus kalau setelah menikah nih Mas, tantangan apa sih yang Mas Samsul hadapi dengan kondisi hemofilia ini Mas? Ya memang kadang untuk memenuhi kebutuhan kita sering kalau saya secara pribadi sering kadang melupakan atau mengabaikan kondisi karena suatu keadaan kebutuhan itu tadi tuntutan kebutuhan eh, kadang porsi kita sebagai seorang hemofili kadang dipertaruhkan. Ya dari situ mungkin kalau sebuah pengalaman mungkin untuk teman-teman yang lain ya ada faktor X yang sangat sangat perlu kita pegang. Apa itu faktor X Mas? Tentunya sebagai seorang umat manusia kita harus dan entah itu dari agama apapun kita punya Tuhan bergantung pada Tuhan katakanlah di saat kondisi kita tidak mampu pasrah kepada Allah sebagai seorang muslim supaya dimudahkan banyak-banyak berdoa dan seperti itu karena memang tidak semua pasien-pasien hemofili latar belakangi dari keluarga yang mampu. Mampu, betul, betul. Ya, kalau dari keluarga yang minim ekonomi tentunya hemofili atau tidak hemofili tetap dituntut untuk bekerja keras. Oke. Eh, mungkin pertanyaan terakhir ya Mas ya. Iya. Perbedaan Mas Samsul ini kan dulu sempat pakai krayo ya Mas. Iya. Gimana menurut Mas Samsul, pendapat Mas Samsul nih, perbedaan pengobatan dulu yang pakai krayo dengan pengobatan sekarang yang sudah pakai injeksi nih Mas? Iya. Gimana? Kalau untuk reaksi lebih cepat ke untuk yang faktor 8 mungkin karena juga melalui proses-proses apa itu produksinya juga di situ saya juga nggak tahu dan untuk ketahanan juga lebih lama dari ketahanan daripada pengobatan itu. Nah, untuk yang terakhir adalah pesan-kesan Mas. Bukan pesan-kesan sih, lebih kepada pesan-pesan nih Mas. Kepada teman-teman hemofilia yang ada di luar sana Mas. Barangkali Mas Samsul punya pesan-pesan untuk teman-teman, silahkan disampaikan Mas. Iya. Buat adik-adik atau teman-teman saya yang sudah diketahui menyandang hemofilia, janganlah pernah berputus asa atau berkecil hati. Jenengan-jenengan ini sesungguhnya orang-orang terpilih. Oke. Orang-orang terpilih yang dipilih oleh Yang Maha Kuasa dengan kesabaran dan keuletannya jenengan untuk mengetahui apakah kita atau saya sebagai orang hemofili ini terpilih. Gali potensi Anda. Wih. Gali potensi. Cari kelebihan saya di mana. Jangan berpikir tentang kekurangan saya. Kok gini, jangan. Karena hemofilia terus akhirnya minder gitu ya Mas ya. Iya. Yang semangat. Cari peluang-peluang. Jangan pernah berhenti.
terus berdoa. Itu yang paling penting, berdoa. Iya, dan jika sudah mencapai titik tertentu, walaupun itu belum bisa dikatakan sukses, banyak-banyak bersyukur. Oke. Karena siapa yang banyak bersyukur, pasti insya Allah limpahnya akan ditambah. Tapi kalau tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Sedikit lagi mengenai ya mungkin banyak ditanamkan keyakinan percaya diri, bangun sifat-sifat atau keyakinan diri saya mampu. Kalaupun secara fakta saya tidak mampu, tapi Allah maha mampu yang nanti bisa membuat kita yang tidak mampu menjadi mampu. Berpegang pada itu, insya Allah. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini, Mas Samsul. Siap Mas. Oke, sekian dulu cerita hemofilia episode kali ini. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.